Ya pemirsa, Anda kembali lagi di Selamat Pagi Indonesia akhir pekan. Makeup artist adalah orang yang melakoni pekerjaan merias wajah. Seorang makeup artist biasanya menyulap kliennya menjadi cantik untuk berbagai acara, mulai dari pesta, wisuda, pernikahan, ataupun acara lainnya. Namun pemirsa, ada seorang makeup artist yang malah membuat lukisan di wajahnya. Seperti apa ya bentuknya? Langsung saja kita lihat. Ini dia pemirsa, Nia Ingrid, seorang makeup artist yang sudah menggeluti pekerjaan melukis wajah atau face painting secara profesional sejak tahun 2016. Berawal dari hobi melukis sejak kecil dan pernah berkecimpung di dunia makeup teater, kini Nia menjadi seorang face painter. Hasil lukisan wajahnya pun kerap diunggah Nia ke akun Instagramnya. Dan bukan sembarang lukisan, setiap gambar biasanya memiliki cerita dan makna tersendiri. Cara penyampaiannya pun unik, membuat hasil karya face paintingnya mendapat banyak apresiasi dari netizen atau warganet. Nah, cantik sekali kan pemirsa wajah lukisannya, ini hasil karya Nia. Langsung saja kita akan berbincang dengan Nia yang sudah bergabung bersama kita melalui sambungan Skype pagi hari ini. Halo, selamat pagi Nia, apa kabar? Halo Kak Sarah, baik. Apa kabar juga? Waduh, kabar baik juga Nia. Nah, sekarang Nia tampilannya polos ya. Tadi kan kalau kita lihat penuh dengan lukisan-lukisan di wajah, face painting hasil karya Nia sendiri. Nah, Nia, sebenarnya seperti apa sih kisah awalnya? Kan makeup artist banyak yang memilih untuk wajahnya menjadi cantik atau yang standar lah, umum. Kalau kamu kan unik nih, face painting. Itu dari mana sih awal kamu memilih jalur ini? Nah, sebenarnya memang awalnya aku memang suka melukis, Kak. Terus pada akhirnya aku menemukan media lain yaitu di wajah yang menurut aku tuh hasil lukisannya bisa lebih berbicara, Kak. Makanya aku akhirnya memutuskan untuk makeup face painting gitu. Oke, berarti dari dulu kamu emang harus punya keahlian ini ya, menggambar, melukis. Atau seperti apa sih pertama kali kamu belajar? Kan pasti beda kan untuk media di kanvas atau di kertas sama di wajah? Benar, betul. Jadi memang awalnya aku mulainya dari start melukis dulu sih, Kak. Dari melukis di kanvas, di kertas. Waktu itu aku kuliahnya jurusan desain grafis di UMN. Nah, di situ makanya ilmu lukisnya itu dapat dari sana. Gitu. Ilmu lukisnya dapat dari sana. Tapi untuk pemindahan dari tadinya di kertas atau di kanvas ke wajah, ini kan misalkan kamu hanya satu tangan, terus hanya dari satu sisi aja. Itu bagaimana tuh proses adaptasinya, Nia? Paling memang lebih sulitnya karena kita harus berkaca terus gitu sih, Kak. Jadi sedikit lebih pusing karena kan terus-menerus harus lihat kaca. Dan paling tuh kalau bisa lagi menggambar tulisan, Kak, tulisannya jadi kebalik semua. Jadi kadang beberapa harus aku tulis kebalik kayak gitu. Berapa lama tuh proses belajarnya Nia sampai tulisannya nggak kebalik, sampai bisa dibaca dengan baik dan benar? Wah, kalau misalnya tulisannya baik banget, kadang aku flip aja ke videonya. Tapi kalau sedikit baru dia aku tulis kebalik gitu. Oke, ini untuk belajar sendiri emang ada tempat lesnya kah di Indonesia? Atau kamu otodidak, kamu belajar dari online atau seperti apa? Nah, untuk makeup dasarnya seperti makeup beauty itu aku kursus, Kak. Tapi kalau misalnya memang artinya aku lebih otodidak sih. Lebih otodidak? Waduh, berarti kamu dari tahun 2016 sampai sekarang terus belajar atau udah sampai satu titik, ya kamu eksperimen aja? Masih terus belajar dan nggak pernah berhenti untuk eksperimen sih, Kak. Iya, sampai sekarang. Apalagi di masa pandemi seperti ini kan juga aku sebenarnya tadinya bekerja sebagai makeup artist, terus juga nggak bisa bekerja juga karena cukup terbatas ya kalau di pandemi gini untuk kontak sama orang. Makanya aku juga pikir apa yang aku bisa lakuin ya di masa pandemi ini. Akhirnya aku berkonten, Kak, di Instagram, coba melampiaskan ide-ide yang selama ini aku belum sempat aplikasiin di wajah aku gitu. Yang belum sempat diaplikasikan, akhirnya saat ini diaplikasikan. Apa aja sih, Nia, kalau boleh tahu yang kamu belum sempat aplikasiin yang sekarang nih saatnya? Ini memang aku lagi pengen bikin edisi yang kuliner Indonesia sih, Kak. Jadi makanya kemarinnya aku sempat bikin makeup sate, makeup tempe. Aku pengen bawa topik-topik yang lebih berkenaan banget sama kita, Kak. Jadi kayak
teman-teman yang melihat karyanya tuh bisa ngerasain juga karyanya gitu. Itu sih yang aku pengen. Oke, nah ini kita lagi lihat bersama nih, ada ini ya tadi sempat pempek edisi kuliner Indonesia. Jadi orang-orang lihatnya langsung ini ya, ngerasa lapar ya nih ya, tujuan kamu ya. Nah, Nia, tapi ngomong-ngomong tentang pembuatan face painting dan juga pesan-pesan yang kamu bawakan melalui ini ya, lukisan di wajah. Ini alat-alatnya pertama kali dulu deh, Nia. Ini ada nggak sih alat-alat yang secara khusus kamu harus miliki untuk bisa membuat face painting seperti ini? Minimal punya satu face painting warna putih dulu sih, Kak. Habis itu dengan face paint itu, kalau misalnya nggak punya face paint warna, bisa ditimpa di atasnya dengan eyeshadow warna-warni, kayak gitu. Oke, berarti bisa dengan eyeshadow warna-warni. Tetapi kan ini ada beberapa nih ya yang sepertinya terkesannya, correct me if I'm wrong ya, ini ada yang 3D, ada yang kamu dengan tetesan air mata. Ini dari mana sih bahan-bahannya? Oh, kalau yang tetesan air mata itu, aku eksperimen, Kak. Itu aku pakai lem tembak, aku bikin dulu semacam menjadi tetesan air mata, terus aku setelah keringnya baru aku tempel gitu. Oke, nah kalau misalkan kita lihat nih ya, untuk satu lukisan di wajah, prosesnya berapa lama sih? Dari awal sampai akhir biasanya yang kamu butuhkan? Nah, untuk ini beragam banget, Kak. Kalau misalnya dari yang nggak terlalu sulit, itu range-nya bisa dari cukup lama, dari 5 jam sampai yang sate itu aku bikinnya 15 jam. Gitu. Oke, berarti bervariasi ya tergantung lukisannya. Nah, Nia, kemarin kan sempat kita juga lihat ada beberapa hasil karya kamu, terutama saat ini kan kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Yang kamu juga beberapa kali melukiskan wajah kamu dengan pesan-pesan. Itu seperti apa sih idenya pertama kali dan juga prosesnya? Prosesnya ini aku benar-benar mikir aja sih apa yang aku bisa buat untuk masyarakat sekitar dengan keahlian aku di bidang makeup. Oleh sebab itu aku bikinnya tema-temanya waktu itu sempat mengenai COVID-19, masker dan sebagainya, dan aku bisa sampaikan pesan-pesan di captionnya juga gitu. Dan dibantu dengan ekspresi, aku pikir makeup itu bisa semakin lebih berbicara ya Kak, gitu lukisannya begitu. Ini kan baik pesan-pesan seperti tadi kan ada tolong bantu kami dan juga pesan-pesan untuk tetap semangat di tengah pandemi. Ini untuk inspirasinya nih ya. Ini apakah ada request kah dari teman-teman dan juga mungkin followers kamu atau yang murni kamu lagi kedapatan nih, wah inspirasi nih, aku pengen bikin make up masker atau seperti apa sih proses kreativitasnya? Beberapa ada yang memang request, tapi abis itu aku lihat momennya juga Kak, apakah memang pas diaplikasiin, jadi bisa malah diaplikasinya nanti. Tapi aku juga sering lihat dari berita-berita juga isu-isu yang sedang dibahas apa di Indonesia, dan juga misalnya hari-hari besar kayak misalnya Hari Pancasila, aku bikin makeup Pancasila waktu itu pernah gitu. Oke, dan ini kan kamu post langsung di Instagram kamu, berarti kan social media. Ada nggak respon-respon yang langsung benar-benar ngena di hati kamu dari netizen atau followers kamu saat kamu upload, terutama contohnya yang pandemi COVID-19, sesuatu yang pastinya kita rasakan dampaknya secara global? Aku jujur benar-benar ngerasain, aku kan bikin sebuah semacam movement, yaitu 10 hari berkonten, di mana tuh men-challenge diri kita untuk terus berkonten selama 10 hari non-stop. Nah itu responnya positif sekali, teman-teman yang aku juga nggak kenal banyak yang ikut, jadi mereka juga terinspirasi untuk bisa melakukan sesuatu di rumah, jadi nggak harus makeup, ada yang menggambar, ada yang nyanyi, sama 10 hari non-stop ngepost di Instagram gitu. Jadi itu ya, benar-benar menggugah hati kamu melalui ini ya, postingan teman-teman justru. Nah Nia, tapi kalau ngomong tentang posting-postingan, ada nggak satu hasil kreasi kamu yang benar-benar kamu, wah ini nih kreasi my masterpiece yang paling favorit selama ini? Mungkin bisa dibilang yang sate ya Kak. Yang sate? Yang sate. Oke, nanti kita lihat. Kenapa itu yang sate? Karena itu aku memang membuat satu lukisan yang merupakan jadi makanan favorit banget Indonesia, dan juga aku pakai media baru Kak, jadi sate itu timbul. Nah ini kita lagi lihat bareng-bareng ini ya nih bentuknya nih. Oke, itu kita lihat ada tusuk satenya ya keluar-keluar ya. Banyak yang kira itu sate beneran aku tempel gitu Kak. Padahal bukan. Itu sebenarnya apa sih Nia? Kok boleh tahu? Kan bukan sate beneran. Jadi pakainya media apa itu bahannya? Jadi itu produk makeup, yaitu namanya latex. Jadi latex ini adalah sebuah bahan yang biasanya dibikin oleh para makeup artist special effect atau di perfilman untuk bikin kulit palsu Kak. Gitu. Oke. Lalu aku warnain kalau udah.
Oke, nah Nia, kalau gitu ada tips and trick nggak sih buat teman-teman yang mungkin hari ini terinspirasi, pengen deh bikin makeup di wajah, bikin sate-satean juga di wajah seperti Nia, itu apa nih tipsnya? Tipsnya sebenarnya nggak harus banget untuk beli face painting yang langsung lengkap, banyak warna. Jadi seperti yang aku bilang aja, ini mungkin aku bisa langsung contohin ya, bisa langsung pakai face paint warna putih aja, beli satu aja cukup. Habis itu bisa pakai eyeshadow warna-warni Kak. Eyeshadow-nya itu bisa seperti ini, maaf. Agak kesulitan. Seperti ini misalnya, jadi banyak warna. Jadi itu cukup ditambahkan di atas face paint putihnya udah cukup. Gitu. Oke, dan yang paling penting lagi adalah terus latihan dan terus belajar ya, seperti tadi kata Nia di awal dialog kita, pembincang kita hari ini. Terima kasih Nia sudah berbagi kisah dan juga inspirasinya buat kita semua di Selamat Pagi Indonesia Akhir Pekan. Dan terima kasih juga untuk Nia, karena pemirsa ada yang spesial nih, karya Nia, yaitu bisa saya bilang masterpiece, karena ini merupakan kreasi Nia membentuk logo Metro TV untuk pemirsa semua yang kami hadirkan sebelum jeda berikut ini pemirsa. Langsung saja kita lihat. Terima kasih Nia.